Di nama Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya, kita akan persiapkan hati kita untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau beri yang terbaik melalui tubuh jiwa kita, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita mau berikan hidup kita untuk penyembahan dan penyembahan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita akan angkat pujian kita, pujian penyembahan kita. Hidupku adalah penyembahan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, untuk datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Begitu baik Engkau bagi kami Tuhan, penjagaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang Kau berikan bagi kami luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku padamu dengan rendah
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini kami kembali datang untuk memuji, mengagungkan akan kebesaran-Mu, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami ada karena kami tahu karena Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami akan merasakan sukacita yang besar Engkau berikan buat kami semua. Bapa, kami berdoa buat umat-umat ketulusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini untuk sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan Tuhan. Kami berdoa buat setiap kehidupan kami. Kami sudah siapkan hidup kami, hati kami, pikiran kami. Kami bertemu dengan Engkau. Kami yakin kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau kenal mereka ya Tuhan. Engkau mengasihi mereka karena mereka melayani Tuhan, karena mereka mengasihi Engkau. Sebab itu pakai menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik pimpinan pujian, pimpinan singer, pimpinan musik, kolektan ya Tuhan, multimedia, khususnya Tuhan. Kami berdoa buat setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu apa yang ditabur sebentar Tuhan, menjadi bagian buat kami, berkat buat kami. Kami pulang membawa berkat sejahtera melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan yakin dan kami percaya, kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan. Puji Tuhan semuanya. Luar biasa Tuhan bagi kita semuanya. Ya, kita datang ke tempat ini memang benar-benar kita mau bersuka cita bersama Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kita. Kita mau tepuk sebelah kiri kanan, kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik ya. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan masuk di dalam puji-pujian pada saat pagi hari yang indah ini. Nama Tuhan, kita akan masih tetap kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian kita. Tuhan datang di atas awan, baru kapan Tuhan kembali dan Maranatha. Pendek semuanya. Ya, haleluya. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulan anak-anaknya. Di atas awan, datang kumpulan anak-anak.
Kita sudah siap Tuhan datang? Harus siap ya. Di dalam Tuhan harus siap semuanya. Puji nama Tuhan. Boleh kita bersuka cita memuji Tuhan. Saya percaya. Wah, sudah menjamah hati kita, balut hati kita. Baik bagi kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Kami datang ke rumah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan jamah hati kami. Dalam keadaan apapun hati kami saat ini Tuhan, kami mau bersembahkan. Kami percaya mau melihat kekuatan, kesembuhan. Apapun masalah kami saat ini, Tuhan sudah jamah semuanya itu. Percaya Tuhan Allah yang baik bagi kita semua. Amin. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia bagi
lihat setiap hati kami Tuhan. Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Engkau Bapa yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai saat ini kami ada di semua berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, sempurnakan pujian kami Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih luar biasa Engkau bagi kami Tuhan. Patut kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang tak pernah mati dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi ini Tuhan, kami mau Tuhan mempersiapkan piring-piring hati kami untuk menerima Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau isi Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tahu kami manusia biasa di hadapan Engkau Tuhan. Banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami Tuhan. Kami sadari itu Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tapi Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang mengetahui kami Tuhan. Engkau Allah yang mengerti dan peduli di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu topang kami Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah biarkan kami dalam keadaan apapun Tuhan saat ini Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang mengabarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau yang berkata-kata Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus senantiasa Tuhan. Tuhan menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu saat ini Tuhan. Dalam menghadapi apapun Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan. Sukacita yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Luar biasa Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam dengan tenang Tuhan. Dan mendengarkan firman-Mu yang luar biasa itu. Menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Juga kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan kami Tuhan. Baik Tuhan Yesus. Sedikit maupun banyak yang kami berikan. Janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami kembalikan semua pujian kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Inilah yang kami dapat lakukan untuk kemuliaan bagi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Luar biasa Engkau. Damai sejahtera-Mu selalu melingkupi hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita persiapkan persembahan. Akan nyanyikan biar bumi akan berdoa. Bumi akan berlalu
pembacaan saya serahkan kepada hamba Tuhan yang sudah ditugaskan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada pagi hari ini kita boleh ada, kita boleh berkumpul, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh meninggikan Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Gembala yang mempercayakan kepada saya di pagi hari ini membawa kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum lebih lanjut lagi, saya juga kembali memperkenalkan diri saya. Walaupun kalau nggak salah awal tahun kemarin saya sudah cerita ya tadi. Perkenalkan, nama saya Melki Wadican dan istri saya namanya Eliana Mira. Saya punya seorang putra namanya Prayer Yehezkiel Wadican. Layanan kami ada di perumahan Gria Satria Pesona, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara. Dan puji Tuhan, kami ada di sana kurang lebih sudah 13 tahun. Dan Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanan yang ada di sana. Puji Tuhan. Kita langsung dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Kalau sudah dapat firman Tuhan, saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Puji Tuhan. Firman Tuhan ini katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ini adalah perkataan daripada Daud, Mazmur Daud. Dia menceritakan, dia bukan berpikir bahwa dia akan kabur, enggak. Daud tidak berpikir dia akan meninggalkan Tuhan, tidak. Tetapi Daud, dia menceritakan bahwa kemanapun dia akan pergi, kemanapun dia akan lari, Tuhan dapat melihat dia. Saya memberikan judul firman Tuhan pagi hari ini. Saya ambil dari topik lembaga Alkitab adalah Allah yang Maha Tahu. Amin. Daud ingin memperkenalkan Allah dalam diri dia. Siapa Allah yang dia sembah, siapa Allah yang dia tinggikan, siapa Allah yang dia puji, bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Karena kadangkala orang tidak tahu kalau Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Betul kan? Banyak orang-orang yang nggak tahu kalau Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Karena kadangkala kita takut membuat kesalahan, kita takut membuat satu pelanggaran, jangan-jangan nanti dilihat ibu gembala umpamanya. Atau jangan kita nanti kalau kita berbuat kesalahan nanti dilihat oleh pemimpin kita dalam pekerjaan, dilihat oleh atasan kita nggak mau berbuat kesalahan. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai anak Tuhan, Daud ingin perkenalkan bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Gak ada yang lihat, gak perlu pakai CCTV. Tuhan tahu kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-8 katakan begini, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Itu Allah kita. Kita mau lari di mana? Kita naik ke atas langit, paling tinggi kita lari sana. Di sana adalah Allah kita. Di sana ada Tuhan kita. Kita masuk ke dalam dunia orang mati, ya tidur di sana. Tuhan juga melihat di sana. Amin. Ini berarti bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Tahu. Sembunyi dalam tanah dia tahu.
Kita mau lari dimanapun dia tahu, itu alatnya. Pagi hari ini saya ingin mengajak kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran kita masing-masing di hari ini. Saya tidak tahu masalah-masalah apa yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu problem yang kita hadapi dalam keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Begitu sebaliknya, jemaat juga yang ada di tempat ini nggak tahu apa yang sedang saya alami dalam kehidupan saya. Nanti mungkin saya bersaksi bagaimana saya, apa yang saya alami, itu mungkin kita tahu hanya sampai di sana. Dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri pun tidak tahu apa yang ada dalam isi hati pasangannya masing-masing. Ya, betul kan? Kita tahu nggak isi hati pikiran kita masing-masing dalam pasangan kita masing-masing? Nggak tahu. Kehidupan mereka, apa yang mereka kerjakan di luar sana, kalau kita tahu mereka bekerja cuma sampai di mana mereka bekerja. Tetapi apa yang mereka lakukan sedetail mungkin kita nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang sedang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita pagi hari ini. Karena kita datang ke tempat ibadah, kita datang cari Tuhan karena kita mau bawa hidup kita. Kita mau datang ke tempat ibadah karena kita tahu bahwa kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita datang hari Minggu, kita cari Tuhan karena kita tahu bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat dulu dalam ayat yang kedua. Mazmur 139 ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Itu Allah kita. Makanya kalau saya nggak tahu, ibu gembala di tempat sini nggak tahu apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang jadi beban. Ada kadang-kala beban kita ini beban yang tidak bisa kita ceritakan lagi. Saking apa yang dibilang ya, terlalu sulit, terlalu rumit untuk diceritakan. Kita sudah tidak bisa ungkapkan masalah kita. Tetapi ternyata kita punya Tuhan, kita punya Allah yang Maha Tahu. Saya punya masalah yang besar yang saya alami dalam pelayanan. Saya melayani di sana hampir kurang lebih 13 tahun. Kemudian dalam beberapa tahun awal saya pelayanan, saya ajak adik saya. Saya punya seorang adik, kami cuma berdua kakak beradik. Saya ajak adik saya tinggal dengan dalam perumahan yang sama. Dan bukan hanya perumahan yang sama, di mana tempat saya tinggal, di mana saya tempat ibadah, depannya juga itu tempat tinggal adik saya. Tahun kemarin dia masih ibadah dengan saya, masih bareng sama saya. Tapi akhir-akhir tahun kemarin dia mulai agak jarang-jarang dengan saya ibadah tempat saya. Dan sampai Natal tahun kemarin, akhirnya dia tidak ibadah di tempat kami. Jadi beban gak buat saya? Jadi beban buat saya, beban berat. Karena saya berpikir jemaat pasti akan melihat nih Pak Pendeta, ada sendiri aja nggak ibadah dengan dia. Betul kan? Pasti akan berpikir seperti itu jadi beban buat saya. Kemudian tahun ini, berjalan tahun ini, saya dapat penyakit. Ya awal-awalnya dari asam lambung, setelah ke asam lambung larinya ke liver, sakit hati. Makanya jangan sakit hati. Saya berpikir itu sakit hati saya sama adik saya rupanya kayaknya. Karena saya marah, saya tahan. Jadi akhirnya kalau saya mau marah, saya marah-marahin kan salah. Kalau saya mau marah-marah, saya tahan dalam hati saya, cuma simpan dalam hati saya. Sampainya akhir saya sakit, badan saya sudah kuning semua. Teman-teman pendeta kalau ketemu saya, mereka bilang sama saya, Milky, kamu udah gak lama lagi. Karena ada teman hamba Tuhan, pendeta Jimmy Rorong kan juga penyakit kuning kan. Pendeta Jimmy Rorong itu ada dia sakit kuning. Akhirnya dia meninggal. Mereka bilang kamu kan sama seperti dia lagi. Tak lama kamu akan meninggal. Tapi puji Tuhan, saya sehat. Ya. Karena saya punya Tuhan yang hidup. Nah ini masalahnya seperti itu. Bahwa saya tidak pernah mau ceritakan kepada siapapun. Isi saya dia cuma bilang sama saya, Pak, lihat itu adikmu Pak. Masa dia tinggal depan rumah, dia pergi, dia tinggalkan, gak mau ibadah dengan kamu, gak mau beribadah di tempat ini. Saya
saya juga berpikir, namanya dia punya pemikiran tersendiri. Saya nggak tahu apa yang jadi pemikiran dalam diri dia. Saya nggak tahu apa yang menjadi beban dalam hidup dia. Walaupun kita kakak berani, saya nggak pernah tahu. Karena dia kerja dengan pekerjaan dia, saya kerja dengan pekerjaan saya. Satu kali, karena saya berpikir bagaimana nanti dengan jemaat. Nah, satu kali ketika kami sudah selesai ibadah, biasanya kalau selesai ibadah, karena kan tempat kami ibadah saya larang, jangan merokok di tempat ibadah. Nah, mereka keluar, merokoknya di luar. Di jalan mereka lagi merokok di jalan, di bapak lagi merokok. Mereka lewat suami istri tanpa sapa, tanpa kabar. Kalau sudah kenal udah lama kan, sebenarnya kan kalau sudah kenal udah lama kan, sapalah, selamat siang atau apa enggak. Setelah mereka lihat seperti itu rumahnya, di situ juga mereka tak jadi makan. Artinya saya bangga bahwa jemaat lihat berarti bukan karena kesalahan saya, tetapi karena memang sifat mereka yang tidak membuat. Karena cara berpikir mereka ibadahnya di gereja besar sekarang di Cikarang, jauh padahal dari Tambun ke Cikarang setiap minggu ibadah di sana. Saya nggak masalah, karena saya tahu saya punya Tuhan yang hidup. Daripada saya sakit hati lagi, ada orang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Saya alami dua-dua. Lagi sakit hati, sakit gigi lagi. Waduh, menderitanya minta ampun. Gak enak. Ya, udah sakit hati, sakit gigi lagi. Biarpun lagunya enak, gak enak kalau kita alami sendiri. Ya, kalau punya Tuhan yang Maha Tahu, Dia bisa mengerti hidup kita. Di saat kita duduk, Dia tahu kita sedang duduk. Apa yang ada di dalam pikiran kita, Dia tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Rencana kita sebentar, mau apa, gak ada yang tahu. Yang tahu cuma kita. Kalau kita sudah ngomong sama pasangan kita, suami istri kita, nanti sebentar siang kita mau jalan-jalan, cuma mereka yang tahu. Tetapi rupanya Tuhan lebih tahu dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau yang kita pikirkan itu baik, kalau kita pikirkan itu benar di hadapan Tuhan, pasti yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Ya. Kita kadang-kala punya rencana yang besar. Sebagai orang yang percaya, biasanya mereka bilang orang Kristen itu sudah pasti diberkati Tuhan. Amin. Orang Kristen itu sudah pasti diberkati Tuhan. Berkat jasmani dan lebih berkat Tuhan. Kita punya rencana, umpamanya dalam keluarga kita punya rencana. Ini bulan ini saya mau buka usaha. Itu rencana. Ini bulan ini saya mau buka satu usaha yang kita sudah programkan. Mungkin kita sudah pakai sesuatu yang bisa kita pelajari supaya usaha itu berjalan. Tuhan tahu sebenarnya rencana itu. Tuhan sudah tahu bahwa kita memiliki satu rencana yang besar dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Tapi kadang-kala kita lupakan Tuhan. Ya, ada kadang-kala mereka mempunyai satu rencana yang besar, tapi mereka lupakan Tuhan. Saya kasih ilustrasi. Kadang-kala saya punya anak laki-laki di rumah. Dia kalau punya keinginan saya sudah tahu. Dia pasti dekat-dekat dengan saya. Punya keinginan atau dia sedang dalam keadaan sakit, dia pasti dengan saya. Mau tidur malam itu, kalau dia tidur, kami masih satu tempat, satu kamar, tapi tempat tidurnya sudah beda. Jadi saya sekat. Nah, kalau mau tidur ketahuan dia, kalau dia tidur sudah dekat dengan saya, sudah mulai peluk saya, pasti tubuhnya itu sudah ada yang berasa gak enak sama dalam dirinya. Dia sudah mulai rasa sakit, mungkin ada sesuatu yang membuat dia gak enak. Dia sudah mulai dekat-dekat dengan saya. Saya sudah tahu seperti itu. Itu cuma papa dengan anak. Kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Betul? Kita punya Allah yang Maha Tahu. Kadang-kala nanti ketika masalah itu datang, ketika masalah itu hadir dalam kehidupan kita, persoalan itu datang di dalam kehidupan kita, kita baru mau bilang sama Tuhan, Tuhan, saya punya masalah ini. Tuhan, saya punya persoalan ini. Tuhan, kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupan saya? Padahal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sebelum kita melangkah, sebelum kita berjalan, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita sudah ungkapkan sama Tuhan. Tuhan sudah
tahu, tetapi Tuhan ingin bahwa kita juga ungkapkan itu kepada dia, supaya dia lebih mengetahui apa yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kita buka dalam ayat yang keempat. Mazmur 139 ayat yang keempat. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Amin. Sebelum kita ungkapkan sama Tuhan, sebelum kita katakan sama Tuhan, Tuhan sudah ketahui. Itu yang kadang-kala terjadi. Makanya orang lebih percaya orang pintar daripada dokter. Mereka lebih penting orang pintar katanya. Kenapa ke orang pintar? Karena kadang-kala ke orang pintar mereka belum katakan penyakitnya, orang pintar udah tahu katanya. Saya sih belum pernah ke sana. Saya nggak pernah cari tahu seperti apa sih orang itu. Tetapi yang saya pernah dengar, seorang dukun yang sudah bertobat, dia bilang, sebelum orang itu datang kepada dia, ya, sebelum orang itu datang kepada dia untuk mengatakan apa yang menjadi masalah dalam hidup dia, mereka punya satu ilmu, ya, mereka punya satu ilmu, saya nggak tahu ilmu apa, tapi ilmu jiwa yang mereka gunakan, jiwa dia dengan jiwa orang yang datang kepada dia, mereka sudah bisa berbicara. Ya. Mereka sudah bisa berbicara, sudah bertanya-tanya dulu, kamu kenapa mau ke sini, kamu mau bikin apa, kamu tinggalnya di mana, kamu istrinya berapa, yang ditanya seperti itu. Ketika hadirlah mereka secara manusia, sebelum berbicara dia bilang, nama kamu ini ya, kamu tinggal di sini, kamu punya masalahnya ini. Nah, mulailah kita bilang, orang itu pintar. Betul? Mereka bilang, orang itu jago, ilmunya kuat. Belum saya ngomong kok dia sudah tahu semuanya. Padahal itu bukan karena dia. Saya berpikir orang pintar, rumahnya gubuk. Orang pintar kok tinggalnya di hutan. Aneh saya berpikir. Ya, saya pulang kampung kemarin. Tahun ini saya pulang kampung sebelum saya sakit. Karena saya orangnya ini nggak mau diam juga. Ada teman saya dari Kalimantan beli mobil di Jakarta, di Bekasi, dan minta kirim ke Kalimantan. Saya bawa mobil itu ke Kalimantan. Saya bawa dari sini ke Semarang, seberang menyeberang ke Kalimantan. Nah, ketika saya di Kalimantan itu, saya sudah sakitnya di kapal. Jadi dalam bawa mobil itu sakitnya saya di kapal, yang sakit liver itu. Sudah sakitnya di kapal, kambuhnya di kapal. Saya telepon sama istri saya. Saya bilang, Ma, bilang sama adikmu, siapin obat buat saya. Karena adik ipar saya di Kalimantan dia perawat, akhirnya dia siapin. Turunlah saya di Pontianak, ketika saya di Pontianak, saya langsung ke rumah adik ipar saya ngambil obat. Karena saya bawa mobil kan, jadi gampang. Terus saya langsung ngambil obat, habis ngambil obat, saya pulang ke rumah mertua saya. Mertua saya belum percaya Tuhan, walaupun dia orang Kristen. Mereka masih lebih percaya dukun daripada percaya sama Tuhan. Kenapa mereka percaya dukun? Karena setiap ke dukun pasti sembuh katanya. Itu percaya mereka sih. Dan saya mau dibawa ke dukun. Saya mau dibawa ke dukun, saya bilang. Lebih baik saya mati daripada saya mau ke dukun. Lebih baik saya tinggalkan Tuhan daripada saya mau turun. Kenapa? Karena saya ingin menjadi berkat bagi mereka. Sebab sudah dari dulu itu mereka ingin ajak kami supaya kami bisa pergi ke dukun. Anak saya dulu waktu belum pulang ke Pontianak, pulang ke sana, udah lama nggak pulang. Akhirnya mereka bilang bikin satu acara. Acaranya apa? Supaya nyawanya ikut dengan dia. Dalam hati anak saya hidup masih bernafas, nyawanya tinggal di Jakarta katanya, nggak ikut ke Kalimantan. Itu kepercayaan mereka. Tapi kita lihat sebenarnya bahwa Allah kita itu sebelum kita dikatakan dalam ayat ini, sebelum lidah kita mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya itu dia sudah tahu. Semuanya itu Tuhan sudah tahu di dalam kehidupan kita.
Apa yang jadi masalah dalam hidup kita, katakan sama Tuhan. Apa yang menjadi problem dalam kehidupan kita, mari kita katakan sama Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Yohanes 14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Bunyi firman Tuhan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, firman Tuhan bilang bahwa sebelum kita katakan Tuhan sudah tahu. Dan di sini dikatakan lebih jelas lagi, apa saja yang kita minta. Tapi saya katakan di dalam nama Yesus, dalam namaku. Karena banyak orang minta bukan dalam nama Yesus. Ada orang bisa minta kaya di batu yang besar, ada kan? Ada yang bisa minta berkat jasmani ke lubang gua yang besar. Ada, setahu saya waktu saya masih kecil, ada yang suka ke kuburan minta nomor togel katanya. Kita angka katanya di sana. Ada. Akhirnya dia pulang, dia cari tanggal lahirnya. Alamat gede ya. Dia cari tanggal lahirnya, tanggal meninggalnya kapan. Dia mulai rangkai-rangkai, dapat 4 angka terakhir. Dari 4 angka itu dia jadi perkecilkan lagi, dapat 2 angka yang terakhir. Ada yang kena, dapatnya gede. Ada yang gak kena, penasaran kenapa gak kena, besok pasang lagi. Tapi kita lihat bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, mintalah di dalam nama Yesus. Dunia ini banyak Allah, betul? Di dunia ini banyak Allah, banyak Tuhan. Di dunia ini banyak orang yang menyatakan mereka itu juga adalah Allah, menyatakan diri bahwa mereka itu adalah Tuhan. Kita boleh meminta kepada mereka, dan pasti juga apa yang kita minta bisa kita dapatkan. Karena bukti, ketika Yesus dicobai, apa kata iblis? Dia akan berikan semua yang ada dalam dunia ini. Padahal dia nggak tahu itu punya Yesus benarnya. Dia ngaku-ngaku itu punya dia. Ya kan? Dia katakan, dan itu kadang-kadang pun terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengenal Tuhan kita seutuhnya, kita tidak pernah menyadari Allah kita seutuhnya, kita boleh minta dapat, kita boleh bisa miliki itu, tetapi bukan kepada Allah yang benar. Tapi pagi hari ini firman Tuhan bilang, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, di dalam nama Yesus, Dia akan melakukannya itu supaya Bapa kita dipermuliakan di dalam Anak. Apa yang menjadi pergumulan kita? Sekarang kita minta dalam nama Yesus. Kita akan kepadanya, ke dalam nama Yesus, masalah saya hilang. Amin. Kita bilang dalam nama Yesus, segala penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Karena kita punya Tuhan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dia akan lakukan itu dalam kehidupan kita. Saya melayani nggak banyak. Kalau yang ibadah paling banyak kalau datang 25 orang. 25 orang, dan mungkin bulan depan satu keluarga akan hilang. 5 orang itu mereka pergi karena pulang kampung. Jadi mereka kerja sini dan mereka minta pensiunan dan pulang kampung. Jadi hilang 5 orang. Kita punya banyak pergumulan. Saya ketika sakit, dokter bilang sama saya, Pak, Bapak gak usah kerja, istirahat total. Saya istirahat total. Tetapi di dalam istirahat total itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya masih banyak PR. Masih banyak PR yang saya harus kerjakan. Akhirnya Tuhan kirim saya berkat. Jadi di saat saya sakit, saya dapat berkat. Saya kadang-kadang aneh kok saya sakit dapat berkat.
dikasih uang buat saya untuk lanjutin pembangunan, dan saya kerjakan. Walaupun sudah bukan saya yang kerjakan. Kalau tahun-tahun yang kemarin saya kerjakan sendiri, tapi tahun ini saya pakai tukang. Karena dokter sudah bilang saya harus istirahat. Saya pakai tukang, saya harus bayar tukang, saya harus beli bahan bangunan dan beli segala sesuatu. Dan rupanya sumbangannya dikasih sama saya masih kurang. Dikasihnya cuma 3 juta, dan yang saya mau kerjakan hendak 4 kali 5 dan sewa tukang. Tetapi ketika saya kerjakan itu, saya cuma berpikir begini, rupanya ketika saya melangkah, saya mengerjakan itu dalam nama Yesus, Yesus cukupkan segala sesuatu. Dan itu yang saya alami. Ketika saya melangkah, segala sesuatu itu Tuhan adakan. Teman saya datang, kalau secara ekonomi, teman saya itu kerjanya kuli. Pernah lihat tukang angka-angka barang material dan toko material, kirim-kirim barang. Nah, itu teman saya kerjanya itu, kirim-kirim barang material. Tapi 3 minggu bekerja di rumah saya, tukangnya dia yang bayarin, semennya dia yang beliin, pasirnya dia yang beliin apa yang lain, dan yang lain-lain juga ada yang dia beli. Secara manusia saya berpikir, kok bisa ya? Kok bisa seperti itu? Ya pasti bisa dong, kan kita punya Tuhan yang hidup. Pasti bisa dong, dia bisa kerjakan siapapun. Gak bisa kita lihat dia orang kaya atau dia orang susah. Bisa itu terjadi kalau Tuhan sudah jamah orang itu. Itu Tuhan kita yang hidup. Dia tahu apa yang sedang menjadi pergumulan. Makanya ketika kita minta, kita percaya sama Tuhan. Firman Tuhan bilang, Dia akan lakukan itu di dalam hidup kita. Cuma jangan kita berdoa, Bapak-bapak, kalau berdoa saya mau minta nikah lagi. Tuhan gak akan lakukan itu. Karena saya kalau suka ikut ronda-ronda malam, ikut ronda malam di RT saya, yang mereka perbincangkan bukan masalah yang lain. Bapak-bapak itu kalau perbincangkan mau nyari yang lain. Saya jadi kucing diam sendiri. Apa saya juga mau ceritakan saya mau cari yang lain kan? Gak mungkin ya. Kalau mereka ya gak apa-apa, mau nambah 2, mau nambah 3 gak masalah. Ya? Mereka berbicara ke setiap pertemuan rondanya, setiap di ronda pasti itu keluar. Nikah lagi lah. Istri saya sudah izinin, cuma belum ada yang saya temukan, kan? Lain begitu. Tapi kalau kita enggak ya, yang kita berdoa bahwa Tuhan memberkati kita. Tuhan berkati rumah tangga kita. Tuhan berkati usaha kita. Tuhan berkati pekerjaan kita. Itu yang kita doakan. Dan yang lebih penting, Tuhan tetap berikan kita kesehatan dan kekuatan. Ya kalau kita tetap sehat, kita tetap kuat, apapun semua kita nikmati. Ada orang kaya atau banyak, makannya tinggal makannya nasi biasa doang, atau nasi merah, nggak bisa makan yang lain-lain. Jalan di mall nggak bisa makan sembarangan. Tetapi kalau kita sehat, kita kuat, apapun kita bisa nikmati. Mau daging B1, B2 dan B3 ya, kita ajar. Karena kita sehat. Nah, karena kita punya Tuhan itu, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi jika kita mintalah sama Tuhan. Minta semua sama Tuhan. Gak usah kita minta sama manusia. Karena saya sudah pernah alami dalam diri saya. Bro, nanti kalau kamu punya sesuatu, datang minta sama saya. Betul. Satu kali saya pas dalam keadaan saya mau bayar pajak motor, kalau nggak salah waktu itu. Saya mau bayar pajak motor, saya bukan minta. Saya pergi pinjam, saya pikir nanti ganti. Apa dia bilang? Ngapain minta? Kasih dalam hati dulu, datang minta. Sekarang setelah saya pinjam nggak dikasih. Itu manusia. Tetapi Allah ketika Dia bilang kita minta kepada Dia, kita katakan kepada Dia, pasti Dia akan kerjakan itu dalam hidup kita. Itulah Allah kita. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Kita datang kepada Tuhan, berseru sama Tuhan.
Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Semua hal-hal yang tidak kita pahami, yang kita tidak mengerti, pasti bisa Tuhan kerjakan itu dalam hidup kita. Seperti saya bilang tadi, kerjanya dia cuma tukang material, tetapi dia bisa memberi kepada kami. Dia bisa memberi, saya berpikir besar yang dia bisa berikan itu. Kalau dengan gaji dia itu sebenarnya dia gak mampu. Tetapi kalau Tuhan yang kerjakan, Tuhan yang berbuat, itu sungguh luar biasa. Saya dengar kesaksian di satu pelayanan, dia bilang begini, lagi renovasi kalau salah. Dia lagi renovasi, datang satu ibu janda. Kalau sudah berbicara ibu janda, kita sudah berpikir ibu janda yang seperti apa dulu. Ya, kalau dia orang kaya, mungkin dia punya harta yang banyak. Ini enggak. Ibu janda ini enggak kaya. Ya, yang penting dia berpikir, yang penting dia apa yang dia bisa makan, apa yang dia bisa nikmati. Ini ibu janda ini dia beli emas logam buat persiapan untuk anaknya kuliah. Tapi ketika sedang dalam pembangunan Tuhan sudah bilang sama dia, beri untuk Tuhan, taruh untuk Tuhan. 1 minggu dia masih tahan, 2 minggu dia masih tahan. Tetapi ketika di minggu yang ketiga, di situ dia Tuhan gerakkan lebih luar biasa. Dia bawa sama Tuhan. Gembala bilang, ini kenapa? Saya sebenarnya ini diperintah oleh Tuhan. Dia sudah berusaha untuk menahan. Saya diperintah untuk Tuhan. Sebenarnya ini saya beli untuk persiapan anak saya kuliah. Tetapi ketika Tuhan yang gerakkan, tidak ada yang bisa menahan. Amin. Ketika Tuhan yang menggerakkan, tidak ada yang bisa menahan. Ketika Tuhan akan memberkati kita, tidak ada bisa yang menghalangi berkat itu dalam hidup kita. Ketika Tuhan akan menolong kehidupan kita, tidak ada yang bisa menghalang pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kita tahu Tuhan itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita itu bukan patung yang kita datang bawa persembahan, bukan. Tuhan itu tidak kelihatan secara mata jasmani, tetapi Dia ada di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Itu Tuhan kita. Matius 21 ayat yang ke-22. Saya juga mau kejar-kejar supaya saya bisa kejar di tempat pelayanan. Karena tempat pelayanan saya jam 10 kayak ini baru mulai juga. Matius 21 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta, Matius 21 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kita berdoa sama Tuhan, jangan kita ragu. Kita berdoa sama Tuhan, jangan kita ragu dengan doa kita. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Percaya, pasti Tuhan akan siapkan itu dalam hidup kita. Karena saya sudah alami ya. Saya ini bulan pembangunan, bayar bulanan. Saya bayar rumah setiap bulan, masih bayar cicilan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya belum bayar rumah. Saya belum bayar rumah. Untungnya BTN ini yang penting gak habis bulan. Saya sudah lihat di BTN kalau gak habis bulan gak kena denda. Yang penting selama bulan itu gak habis, dendanya gak kena. Betul. Tuhan adakan tepat pada waktunya. Belum habis bulan pasti Tuhan sudah berikan. Dan itu yang pernah saya alami. Saya pernah saksikan di sini kalau nggak salah, selama saya pelayanan saya nggak pernah beli beras, ya. Tapi awal bulan kemarin sempat kami kehabisan beras, pas kehabisan beras. Istri saya sama saya pergi toko beras, beli beras. Dia kan nggak pernah tahu harga beras, karena memang kami nggak pernah tahu beli beras. Dia tanya beras, lama lagi di toko beras, padahal dia cuma 3 liter doang. Lama dia di situ. Keluarlah dia, saya marah-marahin dia. Ngapain kamu lama-lama di sana? Beras murah pun tetap masak jadi nasi, mau lama-lama di dalam. Dia bilang, saya mau cari tahu harga. Ternyata di saat itu HP saya nggak buka-buka HP. Di saat itu HP saya, di HP saya itu sudah ada yang kirim WA sama saya. Fotonya itu gambar beras dan suruh ambil ke rumah dia. Jadi bukan Tuhan yang salah, saya salah yang sendiri nggak mau lihat HP kan.
nggak perlu beli beras sebenarnya. Saya sebenarnya sudah ada berkatnya, cuma karena saya nggak lihat di HP saya. Jadi ketika saya sudah beli beras, pulang rumah baru saya lihat HP saya. Saya bilang sama istri saya, "Ma, ini sudah ada beras, Ma, yang mereka kasih. Tapi kita sudah beli beras." Tuhan pasti berkati kita dengan caranya, Tuhan. Amin. Ternyata Tuhan bisa izinkan hal yang seperti itu, yang mungkin kita mulai berkata, "Tuhan, ini sudah terhimpit, Tuhan. Ini mungkin rasanya Tuhan, ini kayak Tuhan mendekat banget ini, Tuhan." Tetapi sebenarnya Allah kita tepat pada waktunya, Dia pasti akan memberkati kehidupannya. Dia nggak pernah terlambat, tetapi tepat pada waktunya. Dan Tuhan juga tidak pernah tergesa-gesa untuk memberkati kita. Tepat pada waktunya. Makanya firman Tuhan bilang, "Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan kepercayaan." Kita berdoa, kita percaya pasti Tuhan tolong kehidupan kita. Kita akan menerima itu dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan." Itu Tuhan kita. Tuhan ajarkan kepada kita, kita minta sama Tuhan. Tapi bukan hanya minta, kita juga bekerja. Kita juga berusaha. Ketuk pintu itu kita berusaha. Kita berusaha, dan ketika kita ketuk pintu, kita dibukakan oleh Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri. Kasih Tuhan, Kau ada dalam hidup kami. Yesus, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Berjanji yang
pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah jauh di dalam kehidupan kami. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba taruh pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini ke dalam tangan. Hamba taruh keluarga hamba-Mu ke dalam tangan. Berkat Allah dicurahkan dalam hidup mereka. Tetap sehat, tetap kuat. Tuhan yang tolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami berikan korban persembahan juga Tuhan. Besar dan kecil. Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita melalui firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita akan nyanyikan pujian kita, hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Melki Morotikan ya, atas pemberitaannya firman Tuhan kepada jemaat GPD Gereja 50 ya, diberkati pelayanannya, diberkati keluarganya, juga diberkati apa yang menjadi pergumulan-pergumulannya, senantiasa Tuhan yang menjawabnya. Puji nama Tuhan, kita percaya juga saat ini kita mau selalu sisirkan terus anak-anak Tuhan di dalam doa agar kita kuat di dalam Tuhan, karena dunia ini semakin kita
berlindung di dalam Tuhan. Tuhan senantiasa yang memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Ada lagi pengumuman. Berdoa terus untuk Ibu Gembala kita, berikan kesehatan, berikan kekuatan untuk senantiasa dipimpin domba-dombanya untuk selalu setia di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman, kita tutup ibadah kita pada saat siang ini. Kita panggil berdiri semuanya. Mujizat-mujizat-Mu Tuhan tidak pernah jauh dalam hidup kami. Kami selalu ditolong, kami selalu dipelihara, kami selalu dilindungi, kami selalu dijaga oleh Engkau dalam setiap hari, setiap saat, kemanapun kami pergi dan berada. Dan iman kami Tuhan, bahwa kami diberkati oleh Engkau. Berkati terus seluruh sidang jemaat yang ada. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Berkati usaha mereka Tuhan. Engkau memberkati segala rencana mereka. Rumah tangga diberkati, suami, istri, anak-anak diberkati oleh Engkau. Tuhan tidak tinggalkan. Berdoa juga buat keluarga hamba-Mu, Tuhan juga memberkati. Berikan terus kesehatan, kekuatan buat Ibu Gembala. Biarlah Tuhan tolong dia Tuhan. Biarlah segala yang dia menjadi rencana dalam pelayanan, kemajuan dalam pelayanan, ditolong oleh Engkau Tuhan. Dan kuasa-Mu yang besar ada di dalam kehidupan kami. Umat-umat Tuhan yang berhari ulang tahun, Tuhan berkati. Kau sudah tambahkan umur yang baru dalam hidup mereka. Tuhan berkati terus kehidupan mereka. Biarlah di umur yang baru ada mujizat-mujizat yang baru mereka akan dapat di dalam hidup mereka. Banyak berkat yang luar biasa yang mereka akan rasakan dalam hidup mereka. Mereka bertumbuh dan bersama dengan Tuhan dalam hidup mereka setiap hari. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Ibu Nenggolan juga Tuhan, yang nanti tanggal 1 pulang ke Medan Tuhan. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Ada pergumulan yang besar dia hadapi dalam hidup dia. Tuhan tolong dia Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dia, segala sesuatu yang menjadi rencana dia, ditaruh ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang berkarya, anaknya yang sudah tidak beribadah Tuhan, Tuhan juga serahkan juga dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lawati, dimanapun dia berada hari ini Tuhan. Kami manusia, kami tidak tahu dia di mana berada Tuhan. Tapi kami percaya, kami memiliki Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang mengerti segala sesuatu. Tuhan tahu di mana dia saat ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dia Tuhan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan hadir dalam hidup dia. Begitu juga Tuhan buat umat-umat Tuhan yang tidak beribadah saat ini Tuhan, yang tidak datang memuji memuliakan nama Tuhan saat ini Tuhan.
Kalau mereka dalam pekerjaan, Tuhan jaga dan pelihara. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Pulihkan juga kesehatan mereka Tuhan. Biar kali-kali yang akan datang, sama-sama datang memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kalau mereka tidak datang beribadah karena punya masalah, Tuhan juga tolong mereka Tuhan. Biar kuasa hidup mereka dengan kuasa Bapa. Dan sama-sama mereka Tuhan akan datang kepada Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami tidak lupa berdoa Tuhan buat pemerintah kami, bangsa negara kami, negara yang kami cintai, Republik Indonesia ini. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, seluruh pejabat-pejabat yang ada Tuhan, sampai kepada RT RW Tuhan, yang ada di daerah kami masing-masing Tuhan. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menguasai kehidupan mereka. Tuhanlah yang hadir dalam kehidupan mereka Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami tetap aman dalam kami memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang jaga kami, Tuhan yang pelihara kami, yang berjalan kaki, mengendarai motor, mengendarai mobil Tuhan. Semuanya Tuhan jaga dan pelihara. Tibakan kami di rumah kami dalam keadaan selamat. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kecelakaan mau Tuhan patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mengalami kemenangan yang daripada Engkau. Kami mengalami sukacita, damai sejahtera yang daripada Bapa. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kita angkat kedua belah tangan. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Umat-umat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Allah Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, jemaat GPD Gereja 50 Metlan Tambun Cibitung, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Dia tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Dia pasti memberkati kita, apapun yang di pergumulan kita, apapun yang dipersoalan dalam kehidupan kita, ada Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita pernah takut, jangan kita pernah khawatir, bahwa Tuhan ada bersama diri kita. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya.